Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqa wa saddada wa qaddar. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala taysira ma ta'assar wa wa'ada bil mazid liman u'tiya qalilan aw kathiran fashakar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, Allahumma salli wa sallim barik alaihi, nuril anwar wa sirril adhar, al-habibil ladzi qala ba'du wasifihi ka'anna wajhahu qit'atu qamar faqala ba'duhum bal adwa'u minal qamar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-mayaminil ghurar, amma ba'd. Ingkang kula hormati sedaya para habaib, para kiai, para asatid, para sesepuh, para pejabat pemerintah yang mungkin hadir. Wa fi muqaddimatihim Al-Habib Salim Baharun, Al-Habib Syekh Al-Jufri, dan semua para habaib yang hadir yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula para kiai yang hadir, wa fi muqaddimatihim Kiai Muhammad Amin, dan semua para kiai, Kiai Ainur Rafiq yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan kita doakan para kiai kita, habaib kita, mereka semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati keluarga besar daripada keluarga almarhum Romo Kiai Haji Muhammad Utsman Al-Ishaqi. Begitu pula keluarga besar daripada guru kita bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori. Beliau, anak-anak beliau, keluarga besar beliau, dan semuanya mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga besar beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula yang saya hormati segenap panitia penyelenggara acara di malam yang mulia ini, ketua panitia dan siapapun yang membantu terlaksananya acara di malam yang mulia ini. Tadi ada akhina Haji Aju dan semuanya, mudah-mudahan mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semua keluarga besar daripada jamaah Al-Khidmah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang dapat menambah ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis, suatu perkumpulan yang dapat menambah hubungan kita dengan para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak bangun dari majelis ini kecuali hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita,
khususnya daripada orang-orang terdahulu Sukorame, semuanya selalu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburan mereka taman daripada taman surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita semua telah berusaha menjadi umat Nabi yang mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cara bersolawat memuji Nabi, kita akan menjadi umat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, alhamdulillah, dimanapun berada jamaah Al-Khidmah selalu berzikir dan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi kita berada di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya, seharusnya kita memperbanyak bersolawat memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang semua ini diciptakan oleh Allah karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam maulidnya beliau menyebutkan satu hadis. Waqad warada an Abdul Razak bisanadihi an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Jabir ini Pak Bu termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa termasuk beliau memiliki kedekatan dengan Nabi? Karena sahabat Jabir ini mengurusi saudara-saudara perempuannya yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Karena sahabat Abdullah, ayah sahabat Jabir, suatu ketika mengatakan kepada anaknya, wahai anakku Jabir, ayah bercita-cita nak ingin ikut perang bersama Nabi dan kemudian bercita-cita untuk meninggal di peperangan syahid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditakdirkan terjadi peperangan Uhud ketika itu para hadirin. Maka ayah daripada sahabat Jabir mengatakan, ayah mau ikut perang, kamu nggak usah ikut. Jadi cukup ayah yang ikut, dan nanti kalau ayah ini meninggal dunia nak, saya wasiatkan titip saudara perempuanmu kamu yang ngurus. Ada berapa Pak Bu? 9, semuanya perempuan. Bayangkan. Ya. Nggak cukup sampai di situ, dipesankan lagi oleh ayahnya, nak, nanti juga ayah ini punya utang sama orang Yahudi berapa ratus kilo kurma gitu Pak. Nanti kalau saya meninggal dunia, kamu juga yang bayarkan. Ya. Ini karena anaknya soleh, berbakti sama orang tuanya. Sahabat Jabir mengatakan, wahai ayahku, berangkat kamu ikut perang bersama Nabi, nanti semua urusanmu saya yang ngurus. Itu anak yang soleh Pak. Coba zaman sekarang ya, wis Pak gak usah melok perang mari Pak, tambah ngerepoti sampean ya. Suruh ngurus 9 anak plus bayar utang mana kan gitu ya. Tapi ini yang anak yang soleh ya, sehingga ayah kamu ikut perang, nanti semua saya yang menghandle. Subhanallah, ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia sahabat Jabir, syahid di peperangan Uhud, mengurusi 9 saudari perempuannya. Kemudian setelah beberapa hari dari peperangan Uhud selesai, ternyata orang Yahudi datang menagih utang ayahnya yang berapa ratus kilo kurma itu. Maka sahabat Jabir mengatakan, wahai orang Yahudi, ini kebetulan kebun kurma saya belum panen, kamu tunggu, nanti kalau panen saya bayar utang ayah saya.
Oh, nggak pakai alasan, saya mau dibayar sekarang. Sehingga beliau curhat sama Rasulullah, barangkali Nabi mau menjadi orang yang menanggung untuk sampai bisa panen kemudian dibayar utangnya. Datang Rasulullah, diceritakan, kemudian datang kepada orang Yahudi untuk menjadi jaminan. Ternyata orang Yahudi tidak mau terima meskipun Nabi menjadi jaminan. Sehingga Rasul mengatakan kepada sahabat Jabir, Jabir, di mana sih kebun kurma ayahmu itu di mana? Diantarkan oleh Rasulullah, diantarkan oleh sahabat Jabir. Masuk di situ, Rasulullah muter-muter kebun kurma sahabat Jabir. Kemudian Nabi minta kurma untuk diambil, kemudian dimakan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi berdiri dan mengatakan, Jabir, besok kamu panen. Kamu panen kebunmu ini. Keluar Nabi Muhammad. Subhanallah, keesokan harinya semua kurma-kurmanya matang para hadirin. Ya. Padahal di negeri Arab itu cara matangkan kurma itu dengan angin panas, itu tanda kurma matang, Pak. Ya. Prosesnya lama. Nah, subhanallah, matang kurma dibayarkan oleh orang Yahudi itu, dibayarkan kepada orang Yahudi, bahkan masih ada sisanya. Dibawa kepada Nabi, ya Rasulullah, masih ada sisanya. Maka Nabi mengatakan, kamu ambil, itu hakmu wahai Jabir. Nah, itu termasuk sedikit perhatian Nabi kepada sahabat Jabir. Sahabat Jabir mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Dan dari kalangan sahabat, beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika sahabat Jabir itu datang kepada Nabi dan bertanya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahullahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini. Sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya, langit beserta isinya, semuanya, surga, neraka beserta isinya, apa yang Allah ciptakan? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ketahuilah wahai Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah telah menciptakan nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Allah menciptakan cahaya Nabi? Min nurihi, dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan cahaya Nabi dari cahaya Allah. Kemudian Al Habib Ali mengatakan, wa minhu tafarra al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dan dari cahaya itu, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Allah menciptakan segala sesuatu ini, surga, neraka, bumi, langit beserta isinya, semua tercipta karena nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Pak Bu, sudah sepantasnya seharusnya kita ini selalu bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang berkat Nabi kita semua ada, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita baca daripada salawat dari awal sampai akhir disampaikan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, hadirin hadirat rahimakumullah, dengan kita menghadiri majlis di malam hari ini, yaitu kita mengirim doa kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka otomatis itu juga peringatan bagi kita. Sebagaimana mereka meninggal dunia, maka juga kita akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian begitu saja, tanpa maksud, tanpa tujuan? Dan apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, apapun bentuk maksiat yang kita lakukan itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat
pesan daripada Al-Imam Ali Zainal Abidin. Beliau mengatakan, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara, kata beliau. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah itu menyembunyikan keridhoannya di dalam perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'an fala alla ridahu fiha. Jangan sekali-kali kalian meremehkan satu ketaatan apapun, siapa tahu di dalamnya itu ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh cerita Al-Imam Bishr Al-Hafi. Beliau itu dulu, para hadirin, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab beliau tobat dan bahkan menjadikan beliau wali kekasih Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika beliau berjalan melihat kertas, di situ ada nama Allah. Kita bayangkan, ada kertas, di situ ada nama Allah. Kemudian diambil oleh beliau, dibersihkan, dikasih minyak wangi yang paling wangi, ditaruh di tempat yang terhormat. Itu yang dilakukan beliau. Subhanallah, di malam harinya beliau mendengar suara, Thayyabta ismi la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia sampai nanti di akhirat. Subhanallah, bangun dari tidurnya para hadirin menjadi orang yang ahli ibadah, kemudian belajar ilmu agama, menjadi ulama, menjadi aulia. Itu Imam Bishr Al-Hafi. Apa sebabnya? Menyelamatkan, menghormati kertas yang itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sesuai perkataan beliau Al-Imam Ali Zainal Abidin, jangan sekali-kali kita meremehkan satu ketaatan apapun, siapa tahu di dalamnya itu ada keridhaan Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khabba'a sukhtahu fi maksiyatih. Allah itu menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat. Fala tahkiru min maksiyatihi syai'an fala alla sukhtahu fiha. Maka nasihat beliau, jangan sekali-kali kalian meremehkan satu maksiat apapun, siapa tahu di dalamnya itu ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sekali-sekali maksiat engkau lah tobat. Loh, hati-hati Pak Bu. Siapa tahu di situ ada kemurkaan Allah yang bisa memasukkan kita ke neraka, waliyadzubillah. Sebagaimana pelajaran bagi kita makhluk Allah yang bernama iblis. Imam Ghazali mengatakan, ruwiya anna iblis abadallaha thamanina alf sana falam yatruk mawdi'a qadamin illa sajada fihi sajdatan lillahi ta'ala. Kata Imam Ghazali, diriwayatkan iblis itu dulu beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Itu iblis Pak Bu. Tidak sampai di situ. Falam yatruk mawdi'a qadamin illa wa sajada fihi sajdatan lillahi ta'ala. Iblis itu tidak melangkahkan langkahnya kecuali sujud. Jadi kalau bumi ini semua pernah dibuat sujud sama iblis. Itu iblis. 80.000 tahun ibadahnya tidak melangkahkan langkahnya kecuali sujud. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Tsumma taraka amran wahidan. Sekali saja maksiat iblis itu. Fataradahu an babihi wa la'anahu ila yaumiddin. Diusir dari rahmat Allah, dilaknat sampai hari kiamat. Gara-gara satu maksiat. Hilang ibadah 80.000 tahun. Loh, bayangkan. Ya, itu iblis Pak, ibadahnya 80.000 tahun. Hilang, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara satu maksiat. Apalagi kita ini ya, yang ibadahnya ngepres ini Pak Bu ya. Jangan sampai kita coba-coba maksiat, karena siapa tahu di maksiat itu terdapat kemurkaan Allah yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan, amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan pesan yang terakhir, beliau mengatakan wa khabba'a auliya'ahu baina khalqih. Allah itu menyembunyikan para kekasihnya, para wali-walinya di antara hamba-hambanya. Maka nasihat beliau, fala tahkiru min ibadihi ahadan fala allahu waliyun lillah.
Jangan sekali-kali kita meremehkan siapapun daripada hamba Allah. Siapa tahu yang kita remehkan, mungkin yang kita hina, mungkin yang kita kucilkan, justru itu adalah kekasih Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan suudzon. Al Habib Ali menambahkan, para hadirin, janganlah kalian berbuat jelek, menghina siapapun daripada hamba Allah. Siapa tahu ternyata orang yang kita kucilkan, yang kita anggap remeh itu justru nanti di akhirat yang memberikan syafaat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan barokahnya kita bersama-sama berzikir, bersolawat, dan juga menyebut sejarah para kekasih Allah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan dengan berkat mereka semua tidak bangun dari majelis ini kecuali kejelekan-kejelekan kita semua diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan desa ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makmur dengan ilmu agamanya, makmur dengan ibadahnya, makmur dengan zikirannya, makmur juga dengan sholawatannya, makmur juga dengan rezekinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat dituntun langsung oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.